Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Saya yakin semua tertarik pada kimia. Dan kita harus yakin, jika kita belajar dengan kimia, maka kita akan bisa. Pertemuan kita kali ini, kita akan belajar pokok bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Anak-anak, waktu yang kita butuhkan untuk pembelajaran kita ini sesuai dengan topiknya adalah 2 kali 45 menit untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Kompetensi inti dan yang lainnya tidak akan Pak Dudik jelaskan, tetapi nanti Pak Dudik akan menjelaskan yang lebih penting, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dengan belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan perbedaan antara larutan, pelarut, dan zat terlarut. Yang kedua, diharapkan dengan belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian bisa menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan yang ketiga, diharapkan kalian bisa membedakan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan yang keempat, kalian juga diharapkan bisa mengelompokkan manakah zat-zat yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Sedangkan yang lebih penting lagi, yang terakhir adalah kalian bisa mengoperasikan alat uji elektrolit untuk mengetahui apakah larutan yang kalian uji itu merupakan larutan elektrolit atau non-elektrolit. Pak Dudik lanjut. Lalu kalau kita sudah belajar tentang materi di kelas 10 semester 1, sebenarnya pokok bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu terletak di mana? Mari kita simak pembelajaran pada semester 1 yang lalu. Materi atau zat yang tersusun atas 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan gas, merupakan zat yang bentuk partikelnya berupa molekul-molekul yang pertama, sedangkan yang kedua bentuk partikelnya bisa atom-atom, dan yang ketiga bisa berupa ion. Nah, partikel yang berbentuk molekul, atom-atom, atau ion ini disebut sebagai zat yang memiliki substansi murni. Sedangkan jika materi tersebut merupakan campuran dari zat yang berupa molekul atau atom-atom atau ion-ion, maka materi itu disebut sebagai campuran. Campuran yang kita kenal ada 2 jenis, yaitu campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Kalau kita bicara campuran yang homogen, maka campuran ini mempunyai komposisi dan sifat yang seragam pada tiap bagian campuran. Misalkan 1 gelas air gula, ketika kita sendok bagian atas
dengan bagian bawah, maka rasanya sama-sama manisnya, sama-sama segarnya. Yang kedua adalah campuran yang heterogen. Yang heterogen ini adalah campuran yang tidak serba sama. Kalau kita sendok mungkin bagian atas berbeda dengan bagian yang bawah. Misalkan kalau kita mempunyai campuran antara air dengan pasir, maka campuran itu heterogen. Jika yang atas kita ambil, maka yang kita dapatkan adalah airnya yang banyak. Sedangkan kalau yang kita ambil yang bawah, maka pasirnya yang banyak. Maka campuran itu adalah campuran yang heterogen. Contoh campuran yang homogen bisa berupa campuran air dan gula, yang biasa kita sebut sebagai larutan gula. Begitu juga dengan air dan urea, disebut sebagai larutan urea. Bisa juga air dengan garam, yang disebut sebagai larutan garam. Sedangkan campuran yang heterogen adalah, atau misalnya campuran air dengan pasir, gula dengan air, pasir dan semen, dan seterusnya. Jadi di mana letak materi yang akan kita bahas? Ada di sini. Campuran yang homogen atau yang disebut sebagai larutan. Hanya saja sudut pandang kita, kalau kita bicara tentang larutan elektrolit dan elektrolit, itu berdasarkan pada daya hantar listriknya. Jadi sekali lagi yang kita tekankan adalah daya hantar listriknya. Ada dilanjut. Lalu pada pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit, apa saja yang nanti yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan. Yang kedua, memahami fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, kita dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah serta larutan non-elektrolit. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama adalah, apa sih larutan itu? Sesuai dengan penjelasan yang ada di depan, Pak Dodi akan bacakan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas dua zat atau lebih. Zat yang bercampur, sekali lagi, bisa berbentuk molekul dengan molekul, molekul dengan atom-atom, atau molekul dengan ion-ion. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut sebagai zat terlarut atau solid. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut disebut sebagai zat pelarut atau solvent. Lanjut. Lalu bagaimana kita mau melihat atau membuktikan bahwa larutan itu elektrolit dan non-elektrolit? Maka kita harus memiliki atau menggunakan alat uji elektrolit. Gambar di depan ini adalah bagian dari alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama adalah sumber arus, tersusun atas beberapa baterai. Yang kedua adalah kawat penghantar atau kabel penghantar. Yang ketiga adalah lampu. Yang keempat adalah elektroda positif atau anion. Yang kelima adalah elektroda negatif atau kation. Sedangkan yang keenam adalah larutannya sendiri yang akan kita uji. Ini adalah larutannya yang akan kita uji. Sedangkan yang ketujuh adalah gelas kimia untuk meletakkan larutan.
Lalu nanti apa yang akan kita amati? Yang pertama adalah lampunya, kita lihat dulu. Lampunya menyala atau tidak? Menyala atau mati? Yang kedua adalah elektrodanya ini. Elektrodanya ini bersih, artinya ada gelembung atau tidak. Kalau bersih berarti tidak ada gelembung. Tapi kalau kelihatan buram, makin samar kelihatan keputih-putihan, maka pada elektroda ini muncul gelembung. Jadi nanti yang kita amati adalah lampunya menyala atau tidak. Yang kedua adalah pada elektroda ini ada gelembung atau tidak. Sekarang jika kita mencoba beberapa larutan. Yang pertama adalah larutan urea yang kita coba. Pada larutan urea, setelah kita uji, misalkan ini adalah larutan ureanya, lalu kita ujinya dengan memasukkan elektrodanya ini, dan kita lihat nyala lampunya, maka hasilnya tidak ada nyala lampu atau lampunya mati. Sedangkan pada elektroda tidak ada gelembung. Pada amoniak lampunya juga mati, tidak menyala, tetapi ada gelembung pada elektrodanya. Begitu juga asam klorida, lampunya menyala, lalu elektrodanya ada gelembung. Nah, dari hasil tabel ini yang sudah kita beri tanda centang-centang terus ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Kita lihat kesimpulannya pada lanjutannya. Lihat ini. Jika larutan tersebut lampunya menyala, lalu di elektrodanya ada gelembung, maka dia termasuk dalam elektrolit kuat. Sedangkan jika larutan tersebut lampunya mati tetapi ada gelembung, maka dia termasuk dalam elektrolit lemah. Sedangkan kalau lampunya tidak menyala atau mati dan pada elektroda tidak ada gelembung, maka larutan itu adalah larutan non-elektrolit. Jadi ini yang harus menjadi patokan kita. Kita harus menggunakan patokan ini. Jadi lanjut. Jadi kalau begitu larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit bisa berupa zat asam, zat basa, ataupun garam. Kita lihat contoh-contoh dari asamnya. Asam kuat bisa atau bisa beberapa jenis, yaitu HCl atau asam klorida, HClO3 asam klorat, HClO4 asam perklorat, H2SO4 asam sulfat, dan HNO3 atau asam nitrat. Sedangkan basa kuat yang termasuk dalam elektrolit kuat adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, barium hidroksida. Sedangkan garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi dan berupa elektrolit kuat adalah NaCl, KCl, Ki atau kalium hidrida,
dan aluminium sulfat. Pak Dodi lanjut. Nih, berdasar daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan, dengan harga derajat ionisasi adalah 1. Jadi derajat ionisasinya adalah 1, diberi lambang alfa sama dengan 1. Harga alfa ini menunjukkan banyaknya zat yang mengion per banyaknya zat mula-mula. Pada dilanjut. Ciri-ciri elektrolit kuat pada rangkaian alat uji elektrolit. Kalau pada alat uji tadi lampunya menyala terang, maka pasti jumlah gelembung yang ada di elektroda banyak. Artinya apa? Larutan itu menghasilkan ion yang banyak. Derajat ionisasinya berapa? Derajat ionisasinya 1 untuk elektrolit kuat. Pak Dodi lanjut. Nah, ini gambar alat uji yang lebih rapi. Kalau tadi Pak Dodi cuma menggambar saja, kalau ini yang lebih rapi. Pak Dodi lanjutkan. Elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion atau tidak mengalami ionisasi yang sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion yang dapat menghantar arus listrik. Kalau hanya ada sedikit ion, maka harga derajat ionisasinya adalah lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Jadi derajat ionisasinya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Misalkan Pak Dodi mempunyai zat yang terlarut jumlahnya 100 berbentuk molekul. Ketika dimasukkan dalam air, maka yang mengion cuma ada katakanlah 20. Maka harga derajat ionisasinya adalah jumlah yang mengion dibagi jumlah mula-mula. Kalau jumlah yang mengion 20, jumlah yang mula-mulanya adalah 100, maka harga derajat ionisasi atau harga alfanya sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Berikutnya, ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji elektrolit. Nyala lampu bisa redup atau bisa mati. Bahkan kadang sampai karena redupnya tidak kelihatan. Bisa juga mati. Lalu gelembung gasnya sedikit. Ada gelembung gasnya, tapi cuma sedikit. Sedangkan ion yang dihasilkan sedikit. Lanjut lagi. Nah, ini gambar alat uji tadi. Jadi ini adalah gelas kimianya, lalu ini adalah elektrodanya, ini adalah pengganti kabel, batangan besi pengganti kabel sebagai pemegang juga, lalu adalah kawatnya, kawat penghantar, ini sumber arusnya, dan ini lampunya. Oke, lanjut. Yang tergolong elektrolit lemah jika asam antara lain adalah
asam asetat atau asam cuka, asam sianida atau HCN, lalu asam karbonat yang biasa kita minum berupa Sprit, atau H2S yang berbau busuk seperti kalau kita pergi ke tempat sampah. Lalu basa lemah bisa berupa amonium hidroksida NH4OH atau nikel hidroksida. Sedangkan garam-garam yang sukar larut adalah HCl, CaCrO4, PbE2 dan sebagainya. Ini adalah garam-garam yang tergolong dalam elektrolit. Berikutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zatnya berupa molekul ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Artinya apa? Molekul-molekul yang terlarut tidak dapat mengalami ionisasi sehingga tidak dapat berfungsi untuk menghantarkan arus. Ini kesimpulannya. Tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion atau tidak mengalami ionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Harga derajat ionisasinya sama dengan 0. Ciri-ciri larutan non-elektrolit: lampunya tidak menyala, lalu tidak ada gelembung, dan tidak ada molekul yang mengalami ionisasi. Ini gambarnya sampai seperti tadi. Nah, ini beberapa zat non-elektrolit. Ada gula, ada etanol, ada urea, ada glukosa, ada isopropil alkohol, golongan alkohol, ada pentanol, golongan alkohol juga, ada heksadekanol. Ini adalah alkohol yang mempunyai 2 gugus fungsi OH. Ada 1,2 etanadiol atau 1,2 etanadiol. Ada 1,23 propanatriol dan 1,4 butana tetraidol. Ini latihan soal. Nanti Pak Dodi akan memberikan latihan soal di tugasnya. Nah, sebelum mengerjakan soal, harapannya kalian membaca dulu video yang akan Pak Dodi share nanti. Begitu anak-anak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, larutan elektrolit kuat jika pada alat uji tersebut lampunya menyala terang dan gelembungnya banyak. Sedangkan larutan elektrolit atau non-elektrolit lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Sedangkan larutan elektrolit lemah, lampunya bisa redup atau tidak menyala, tetapi gelembungnya sedikit. Begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita semangat untuk belajar. Salam sukses. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan saya yakin kalian akan bisa. Terima kasih. Selamat belajar.